Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatika wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika anna ya hayya rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, di pagi yang penuh barakah ini, pagi Jumat, kita sudah dipanggil Allah untuk datang ke rumahnya. Awal renungan pagi, tazkirah subuh ringkas, ayat yang perlu diketahui oleh orang yang datang ke masjid, ayat yang menyanjung, memuji orang yang datang ke rumah Allah. Ayat surah At-Taubah nomor 18. Sering dibaca, sering diperhatikan agar kita semakin mencintai rumah Allah. Kalau kita mencintai rumah Allah, insya Allah urusan kita akan ditolong Allah menyelesaikannya dengan baik. Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah. Yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah itu. Rumah Allah dekat di hatinya, apalagi dekat di matanya. Orang yang rajin datang ke rumah Allah, mengimarah ke rumah Allah, memakmur ke rumah Allah, man aman, itulah yang beriman. Ada iman, ada cinta masjid, insya Allah. Yang datang ke masjid itulah yang beriman, katanya. Itu maksudnya ini. Yang datang ke masjid itulah yang beriman. Man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, mengimani hari kemudian. Ingat dia mau mati, ingat dia tinggal disebut singgung indah lama lagi, tidak akan tinggal selama-lamanya dia di sini, dia akan kembali kepada Allah. Wal yaumil akhir, mereka yang mengimani hari kemudian. Subhanallah. Wa aqamas salah, mereka yang benar-benar merealisasikan salat. Salat yang betul mesti di masjid. Salat yang benar, salat cara Rasulullah, salat cara sahabat, fardunya di masjid. Wa aqamas salah, menegakkan salat. Wa ataz zakah, orang juga melakukan zakat. Walam yakhsha illallah, dia takut kepada Allah. Tadi beriman kepada Allah, ini takut. Takut lahirnya dari iman yang tinggi. Semua orang beriman, tapi imannya tidak membawa dia takut. Tidak takut dia. Dia dipanggil Allah Akbar, tapi dia tidak ada, tidak takut dia. Subhanallah. Orang soleh dulu kalau ada yang datang ke masjid tapi telat sedikit, imam sudah baca bismillah rakaat pertama, bismillahirrahmanirrahim, dia terlambat takbir bersama imam. Itu 3 hari orang datang ke rumahnya menjenguknya, takziah, bertakziah orang ke rumahnya 3 hari. Kalau tinggal 1 sholat, seminggu orang takziah ke rumahnya. Subhanallah. Walam yakhsha illallah, mereka itu takut kepada Allah. Takutnya takut yang baik ya. Takutnya takut cinta yang takut.
takut yang cinta. Takut. Kenapa? Kata ulama, Abu Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan, ulama tersohor terkenal zaman dulu, katanya wala yafutu ahadan salatun illa bidzambin. Orang yang ketinggalan sholat itu terlambat, apalagi tidak datang ya, itu karena dosanya katanya. Kata ulama, datang ke masjid tapi telat, bidzambin, karena dosanya. Subhanallah. Ini kata-kata ulama ya. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang itu yang dibimbing Allah hidupnya. Muhtadin, yang dapat petunjuk, yang ditunjuki Allah, yang betul perjalanan hidupnya, mencintai masjid dengan sifat-sifat yang tadi ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, menegakkan salat, menunaikan zakat, takut kepada Allah. Mereka inilah yang muhtadin, yang kita minta dalam Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami, ajarlah kami, tunjukilah kami, berilah kami hidayah. Siapa mereka? Yang mencintai rumah Allah, yang salatnya di masjid. Subhanallah. Kita dulu silapnya ya, waktu belajar di Mustafawiyah dulu di Purba, indah ditekankan, tidak dikuatkan sholat berjamaah ini. Jadi anak-anak pun di sini ramai anak Purba, tapi mana yang ke masjid? Karena tidak ada penekanan, tidak diberatkan. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Baik. Sekarang kita belajar hadis nih Ibu ya. Apa kata hadisnya di sini? Tentang sholat berjamaah juga ini. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Lau ya'lamun nas ma fin nida. Kalau orang itu tahu fadilat yang terdapat di sebalik azan itu, kalau orang itu tahu azan, hebatnya fadilat di belakang di sebalik azan, wasafil awal, dan saf pertama, kita saf kita satu saja ya. Kalau dulu safnya puluhan. Kalau orang itu tahu fadilat mendengar azan, menyahut azan, berdoa sesudah azan, ataupun kalau orang itu tahu fadilat azan, besarnya pulangan yang diraih oleh orang yang azan. Orang yang azan dia dapat pahala semua orang yang menghadiri sholatnya. Dapat pahala orang yang sholat di rumah yang mendengar azannya. Subhanallah. Kalau mereka sedar, mereka tahu untungnya azan itu, untungnya saf yang pertama itu, sumalam yajidu, kemudian tidak bisa mendapatkannya illa an yastahimu, kecuali mesti cabut nomor. Kata ketua panitia, kata ketua kampung, bapak mau azan ya, mesti diundi dulu. Siapa yang dapat nomor, dia akan azan. Kalau orang itu tahu katanya fadilat azan dan saf pertama hanya dapat dengan cabut nomor, cabut undi, mesti mereka melakukan pencabutan katanya. Lastahamu. Itu tadi nih, tentang azan dan saf pertama. Yang kedua, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Ini tahjir yang mungkin tidak pernah kita dengar disebut-sebut guru. Tahjir itu artinya datang sebelum azan. Tahjir datang sebelum azan, mungkin 5 menit, 10 menit, setengah jam. Kalau kita pergi ke masjid-masjid yang makmur ya, ada yang datang setengah jam sebelum azan, 20 menit, 10 menit, dia buka Quran, dia baca Quran, dia berzikir. Dia membina jaringan, talian, koneksi dengan Allah. Di rumah dia sudah membina jaringan. Mungkin dia sudah baca Quran di rumah, sampai di masjid dia baca lagi. Tahjir
datang ke masjid sebelum azan. Ini amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Law ya'lamuna ma fit tahjir, kalau mereka tahu keuntungan datang awal ke masjid sebelum azan, lastabaqu ilaih, mereka mesti marsiradu. Istabaqu itu marsiradu. Alhamdulillah yang tobat bola cepat datangnya ya. Yang jauh datangnya cepat. Itu sunnah dalam Islam. Namanya tahjir. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, ini hadis Bukhari Muslim juga, hadis muttafaq alaih, hadis kuat. Kalau mereka tahu fadilah datang awal sebelum azan dia sudah ada di masjid, lastabaqu ilaih, mereka mesti berebut. Mereka mesti bermusabaqah, mau datang awal. Jadi di samping kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, cobalah usahakan datang sebelum azan. Pas azan kita sudah ada di masjid, kita sudah menjawab azan dengan penuh. Kita berdoa sesudah azan, doa yang kemarin juga kita sebut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmud alladzi wa'atah. Dalam hadis lain ada sambungannya, tapi hadis pertama sampai wa'atah saja. Siapa yang baca doa ini katanya layak mendapat sapaan Nabi nanti di sana. Orang yang tahunya banyak salawat dapat sapaan Nabi. Tapi kalau dia salawatnya banyak, dia ada ke masjid, salawatnya itu mungkin ditanya Nabi, nanti engkau bersalawat? Iya. Berapa sehari? 100, 200. Waktu azan kau di mana? Tanya ya nanti. Doa azannya mana? Subhanallah. Siapa yang membaca doa azan itu sesudah azan, halat lahu syafaati, kata Nabi, layak mendapat syafaatku nanti. Hadis ini lebih kuat jauh daripada hadis tentang salawat Nabi itu. Hadis salawat dia juga, hadis ini diutamakan. Seterusnya, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalau mereka tahu untungnya datang sembahyang isya dan sembahyang subuh itu, la atau huma, mereka mesti datang juga, walau habwan, walaupun merangkak, matu garang. Subhanallah. Kalau ada pembagian duit maunya di sini ya, siapa yang datang subuh 10.000 katanya, contohnya lah ya, barangkali mau penuh masjid ini, karena nampak yang 10.000, nampak angkanya, nampak kertasnya. Ini tidak nampak. Kata Rasulullah, kalau mereka tahu untungnya datang sembahyang isya dan sembahyang subuh, mereka mesti datang walaupun merangkak. Matu garang tidak bisa, lau matu garang terus. Subhanallah. Nah, dalam kaitan tentang salat subuh dan isya ini kita sudah bilang hadis lain, hadis itu kan banyak. Siapa yang datang sembahyang subuh dapat nilai seperti sholat satu malam, mengaji satu malam, beribadah satu malam tidak tidur. Datang sembahyang subuh, datang sembahyang isya seperti mengaji setengah malam, Bu. Jadi kalau datang subuh dengan isya seperti ibu itu beribadah 1,5 malam. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, sehari semalam itu 24 jam, dibagi 2, separuh malam 12, separuh siang 12, separuh dari 12, 6, 12 tambah 6, 18. Sudah 18 jam nilai ibadat ibu dan bapak yang datang sembahyang isya dan subuh. Macam ibu mengaji 18 jam, sholat 18 jam, mesti batu garang ya. Kalau nampak sama dia itu, baca Quran 10 menit saja susah, ini 18 jam. Begitu, itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amal singkat, nilai berlipat.
Saking maunya Allah itu kita untung hidup ini. Saking maunya Allah itu kita masuk jannah. Nah, ada ayat dalam Quran, Allah mengajak kamu masuk jannah loh katanya. Nah, ini ayat ini juga perlu diperhatikan nanti Bu ya, buka Quran nanti. Wallahu yad'ukum ilal maghfirati ilal jannati wal maghfirah. Mungkin ayat 221 suratul Baqarah. 221 suratul Baqarah. Wallahu yad'ukum ilal jannati wal maghfirati bi iznih. Allah mengajak kalian semuanya ke jannah wal maghfirah, agar kalian diampuni dosanya, bi iznih, dengan izin Allah. Tak izin tak bisa. Tak izin tak datang sampai subuh. Allah tak izin dia datang. Tak izin tidak bisa melangkah ke masjid. Biiznih, ini kuncinya, dengan seizin Allah. Wa yubayyinu ayati linnas la'allahum yatadzakkarun. Allah terangkan ayat ini kepada manusia supaya Bapak tahu. Allah mengajak ke jannah, Allah mengajak agar dosa Bapak diampuni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sudah ada hadisnya tadi Pak ya. Kalau sempat nanti hadis ini diterjemahkan baik-baik dan dikirim sama Bapak kita Pak Salam. Kalau ada jemaah yang mau bisa di-print, bisa dibagi-bagikan untuk dibaca-baca. Nah, ada satu lagi yang teringat tadi sebelum azan tadi, saya teringat sampai sini apa mau disampaikan sama jemaah ini. Nah, hadis kalau orang tuh tidur lehernya diikat, hadis muttafaq alaih. Kenapa ndak ke masjid? Isingkot iblis. Kobe yesun bu, namar gorak. Kenapa ndak mau bangun? Lehernya diikat sama iblis. Nah, ini hadisnya. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Hadis kuat bu. Kalau orang itu tidur, datang setan membawa tali katanya, diikatnya leher ini yang atas sekali, menyingkotlah jadinya. Diikatnya 3 ikatan. Subhanallah. Itu kerja iblis. Kalau orang tuh partnernya iblis, ada manusia yang partner malaikat. Dijaga malaikat, dia tidur, ibu tuh dijaganya, bapak tuh dijaganya. Kalau dia tidak tahu memilih, siapa pilihannya, iblis atau malaikat? Jangan-jangan salah pilih. Dia tidak pandai memilih. Kita disuruh memilih. Diikat sama iblis 3 ikatan katanya. Kemarin juga sudah disebut cara membuka ikatan itu, membukanya sebelum azan. Membukanya sebelum azan berkumandang, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Imam Nawawi rahimahullah meletakkannya di sini dalam kumpulan hadis tentang sholat tahajud. Artinya membukanya sebelum tahajud. Kalau bapak tidak membuka tali, ibu tidak buka tali pergi ke masjid, nanti ke masjid masih diikat. Susah nak duduk kadang-kadang. Kalau orang itu tidur diikat sama iblis 3 ikatan, diajar dalam hadis cara membukanya. Waktu membukanya sebelum azan berkumandang. Cara membukanya nomor 1, pas bangun alhamdulillah, ataupun alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusyur. Enak tidur tadi ya Allah, syukurlah, alhamdulillah. Terbuka 1. Bila waktu berzikir, berdoa, bangun tidur, terbuka 1. Ikatan kedua dibuka dengan cepat-cepat berwudu. Wudu. Terbuka 2. Ketiga macam mana? Macam mana bukanya? Salat 2 rakaat. Jangan panjang ayatnya.
Kalau panjang ayat nanti lama baru dibuka. 3 Pak ya. Nomor 1 apa tadi? Memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau disambung dengan istighfar pun oke. Baik. Astagfirullahaladzim. Tapi yang sesuai baca alhamdulillah. Yang kedua dengan wudu. Wudu cepat-cepat. Kalau mandi mandilah. Tapi kalau saya biasanya enggak. Saya wudu dulu sembahyang kemudian baru mandi nanti. Takut lambat bukanya nanti, lambat mandinya. Nanti setengah jam mau azan, mandilah. Awal-awal bangun, wudu dulu. Yang ketiga, salat ringkas 2 rakaat. Mungkin dibaca ayat rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu katanya terbuka lah ikan. Jadi ibu itu pun bersemangat, motivasinya tinggi. Langkahnya ke masjid lancar, ringan langkahnya. Kalau tidak katanya dalam hadis itu, kalau tak dibuka orang itu kusut, semeraut, pikirannya galau, kacau. Subhanallah. Hadis mengajar kita ya. Jadi sebaiknya datang awal sebelum azan. Sebaiknya lah ya. Kalau tidak bisa setiap hari, mungkin sekali 2 hari kita datang awal. Bapak menjawab azan itu kata ada seorang sahabat menanya Nabi. Seorang sahabat menanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana, katanya. Innal muadzinina yafdulunana. Orang yang azan itu top. Orang yang azan itu top. Dia dapat pahala sebanyak orang yang datang. Sebanyak orang yang mendengar, yang menyahut, yang berdoa. Semua makhluk Allah yang mendengar suara azan itu bana maini ya. Allah Akbar ini apa? Bana madawini. Kata pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, serangga semua menyokong. Dan dia akan diberi ampunan seluas liputan suaranya. Bapak kita mantan camat, kalau tidak ada orang datang, dia azan dia. Azan dia. Mesti direbut. Jadi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, orang yang azan itu top loh. Artinya apa? Mau dia macam itu. Semua ni good ni ya. Amalan ia tidak azan, tapi dapat dia pahala azan. Ini maksud ni. Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Ya Rasulullah, orang azan itu top. Artinya apa amalan untuk mendapat fadilat seperti orang azan, tapi tidak usah azan. Kan enak tuh. Bapak tuh tidak azan, tapi dia dapat pahala orang azan. Kata Rasulullah, jawab saja azan itu. Kemudian mintalah nanti. Permintaanmu akan diterima. Qul kama yaquluna tsumma sal tu'ta, katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah ya sallallahu falah, as-salatu minan naum, dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jawab satu persatu. Jangan tidak dijawab. Kemudian mintalah. Ya Allah, kasihlah saya pahala seperti yang azan tadi. Bahasa kita saja, Bu. Bahasa kita saja. Kemudian minta doa yang lain. Katanya kalau kamu selesai, minta. Akan dapat, kata Rasulullah. Fa iza intaita sal tu'ta. Kalau selesai menjawab azan itu, minta. Dapat itu. Karena doa sesudah azan itu makbul. Doa antara azan dengan qamat makbul. Ada jaminan dalam hadis, la yurad, tidak akan ditolak. Mintalah apa-apa. Terutama kita minta nilai ibadat seperti orang yang azan. Subhanallah, subhanallah.
Tadi sudah dibilang doa sesudah azan itu doa untuk Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai suruhan yang sempurna ini, salat yang akan dilaksanakan nanti. Ati Muhammad, berilah kepada Muhammad itu. Yang didoakan Nabi Muhammad. Ingat waktu kita baca doa azan tuh, kita mendoakan Nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berdoa sesudah azan, halat lahu syafaati, layak mendapat syafaatku nanti. Belum lagi tidurnya ibu ya, tidur bapak kan sudah dibilang kemarin, kalau orang tuh tidur di malam hari dengan niat besoknya akan ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah, zikir berjamaah, berdoa berjamaah, ingin sembahyang sunat di rumah Allah contohnya sebelum subuh. Tidurnya ibadat, ke sawah ke ladangnya ibadat. Sekarang keluar ibu sembahyang subuh, besok saya mau datang lagi Allah ke rumahmu, tapi hari ini saya ke sawah dulu. Ke sawahnya ibadat. Saya ke kantor dulu, saya ke kebun dulu. Perjalanannya ibadat. Hati yang terpaut di masjid, perjalanannya ibadat. Ibadat. Hembusan nafasnya ibadat. Denyutan jantungnya ibadat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Allah semuanya. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Kalau hidupnya untuk Allah, ada azan datanglah. Kalau hidupnya untuk Allah, settingkan hati itu untuk memenuhi panggilan azan. Subhanallah. Di antara hadis yang sangat menggembirakan, ada yang mengatakan orang yang hatinya tergantung di rumah Allah di masjid nanti akan dijaga nanti dari kiamat sana. Di antara hadis lain mengatakan, hadis Imam tadi itu hadis sahih yang 7 golongan yang selamat itu termasuk pecinta masjid, itu hadis sahih. Ada hadis dari Imam Tirmizi mengatakan orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan diurus Allah. Kita tidak usah mikirkan susah tidak mati, macam mana nanti. Dekatkan saja hati kita ke rumah Allah, perhatikan saja seruan Allah, penuhi seruan Allah. Ya Allah, aku sudah datang ke rumahmu, aku sudah berada di rumahmu ya Allah. Tentu engkau akan mengurus kematianku nanti dengan baik. Tidak mungkin dan tidak terjadi ya, tidak terjadi orang yang pencinta masjid matinya susah. Kemarin di Simpang Ampe itu di awal Ramadan, bapak itu meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Ada di Brunei jemaah itu meninggal sesudah subuh, mereka tadarus sesudah subuh. Bulan sesudah Ramadan, bukan Ramadan. Sesudah subuh mereka tadarus, bukan Ramadan saja. Pas waktu tadarus baca surah Ibrahim, diambil bapak itu. Jemaah di masjid, jemaah Brunei. Subhanallah. Ada saya dengar informasi dari mantan camat di sana di Simpang Ampe, di Simpang Tonang katanya ada bapak tuh pencinta rumah Allah meninggal waktu tarawih. Yang penting kita tak usah pikirkan macam mana kita meninggal, itu urusan Allah. Yang penting kalau kita datang ke rumah Allah, dalam hadis itu juga dikatakan orang itu statusnya seperti anak baru lahir. Kayaumi waladathu ummuh. Ibu sudah umurnya 60 lebih. Statusnya macam baru lahir, Bu. Pencinta masjid statusnya seperti kayaumi waladathu ummuh, seperti baru lahir. Kalau dia baru lahir, hidupnya enak. Kenapa? Yang mengganggu hidup ini dosa, Bu. Pikiran tak tenang, urusan tak terurus, itu semuanya dosa. Dosa yang mengganggu hidup ini. Maka kita disuruh sholat
Sholat itu akan membasuh kita dari dosa-dosa. Kan dalam hadis dikatakan sholat itu ibarat sungai. Kalau kita sholat dengan betul, mandi 5 kali sehari, patutnya bersih lah. Tapi tidak bersih juga, berarti belajar lagi lah sholat itu. Jadi itu saja dulu Bu ya. Berkemungkinan besar, mungkin besok masih ada lagi. Sikit-sikit lah ya. Yang jelasnya setiap kali kita mendengar majelis ilmu di pagi hari, kita dapat bonus seperti haji yang sempurna. Datang sembahyang subuh 1 haji, mendengar tazkirah 1 haji, 2 haji 1 pagi ini Bu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah selalu mencintai kita. Kita berniat untuk mencintai rumah Allah agar kita dijaga Allah. Tidak mungkin orang itu tidak dijaga Allah kalau dia sering datang ke rumah Allah. Tadi sudah dibilang, Allah itu mengajak kita ke surganya Allah, mengajak kita akan dosa kita diampunkan, langkah menghapuskan dosa, pulang dan pergi. Duduk di masjid, malaikat mendoakan Bu, ampun dosa ibu ini, kata malaikat, ampun dosa bapak ini, curahkan rahmatmu ke atasnya, terima taubatnya. Doanya 3, agar dosa diampuni, agar taubat diterima, agar dapat limpah rahmat Allah. Itu sebetulnya maka kita masuk masjid, kita baca, ya Allah ampunilah dosaku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Karena sumber rahmat itu di sini. Kita berdoa, malaikat juga mendoakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa ardina wa arda'anna. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk mencintai rumah-Mu ya Allah, untuk mencintai kitab suci-Mu ya Allah, untuk mencintai sesama ya Allah, mencintai orang yang mencintai-Mu ya Allah, mencintai jalan-jalan cinta terhadap-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang hadir ya Allah, dosa ayah ibu kami ya Allah, ompong-ompong kami, kakek kami, nenek kami ya Allah, kaum sesalkot kami, sanak saudara kami, ahli keluarga kami, penduduk kampung, pengurus masjid yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampuni dosa pengurus masjid yang sudah mendahului kami ya Allah, pengurus dan juga pengurus kampung, ketua kampung, pemimpin masyarakat yang sudah mendahului kami. Ampuni dosa mereka ya Allah. Bimbing kami semuanya dan anak cucu kami juga ya Allah, agar kami mengisi usia kami dengan amal ibadat yang berkualitas ya Allah. Jangan biarkan kami ya Allah. Kalau Engkau membiarkan kami, kemana lagi kami akan mengadu ya Allah. Engkaulah tempat kami mengadu, meluahkan segala kegundahan kami. Lenyapkanlah kegundahan kami ya Allah. Ajarlah kami mencintai-Mu agar iman kami semakin berkualitas ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, impunkanlah jemaah semua dalam surga-Mu nanti di sana ya Allah, bersama orang-orang yang saleh, bersama anbiya, syuhada dan salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.